Berlatar di sebuah rumah, di sini ada Hamdan yang sedang diganggu oleh sesuatu. Lalu karena tahu nyawanya sedang terancam, dia menuliskan sesuatu di sebuah kain. Lalu kemudian iblis itu pun datang menemuinya. Dia pun mencoba untuk melarikan diri dengan meloncat dari jendela. Namun ternyata di luar sudah ada orang yang sedang memegang golok. Lalu Hamdan pun dikadek punuknya oleh orang bertopeng tersebut. Hamdan pun dengan kesakitan berlari masuk lagi ke rumahnya dan dia membacakan sebuah mantra. Namun iblis itu pun tetap menyiksa dan inilah dia kultus iblis. Kemudian kita diperlihatkan dengan dua anak kembar dari Hamdan. Mereka adalah Raka dan Naya. Mereka di sini baru pulang dari kampus mereka. Awalnya mereka biasa saja pas mereka masuk ke rumahnya. Namun Naya melihat ada darah di lantainya dan rumahnya sangat berantakan. Naya pun mencari-cari ayahnya itu, namun nihil, dia tidak menemukannya. Hingga Raka menemukan ayah mereka ada di dalam gudang. Lalu Hamdan pun mendengkur dan wajahnya tiba-tiba mengeluarkan asap. Wajahnya seakan seperti yang sedang mendidih dan dia memuntahkan ususnya di depan dua anaknya. Lalu Hamdan pun kojor dan mereka yang melihat itu sangat ketakutan dan kebingungan. Sebenarnya apa yang terjadi dengan ayah mereka? Namun di tangan Hamdan ada sebuah jimat yang sedang dipegangnya. Lalu ustadz dan para warga pun datang ke sana untuk mengurus jasadnya Pak Hamdan. Dan mereka yang melihat itu mengira kalau Hamdan adalah penganut ilmu hitam karena kematiannya itu sangat tidak masuk akal dan tidak wajar. Pas Raka sedang memandikan ayahnya, tiba-tiba matanya terbuka. Setelah dimandikan, mereka pun akhirnya selesai mengkapani ayahnya. Dan cuaca di sana sedang buruk karena hujan. Jadi Pak RT meminta maaf kepada Raka kalau bapaknya tidak bisa dimakamkan pada malam itu juga. Karena area pemakaman pasti akan banjir. Lebih baik besok pagi saja mereka menguburkannya. Raka sangat kasihan pas melihat jenazah ayahnya seperti itu. Namun mau gimana lagi, keadaan sangat tidak memungkinkan. Lalu para warga pun pulang dari rumah duka dan Raka di sini merasa aneh kenapa ayah mereka memegang jimat itu pas dia meninggal. Jangan-jangan benar kalau ayah mereka itu mempunyai ilmu hitam. Namun Naya lebih percaya kepada ayahnya. Dia tidak percaya kalau ayah mereka seperti itu. Lalu tiba-tiba listrik pun mati dan Raka masuk ke kamar ayahnya. Dan di sana Raka menemukan foto keluarga ayahnya, sebuah kalung jimat dan tulisan di kain "Temui Kimang". Di tempat lain pas Naya sedang menutup jendela, dia melihat ayahnya sedang berdiri di belakangnya. Namun pas Naya cek, ternyata ayahnya masih terbaring di sana. Lalu setelah itu mereka melihat iblis yang sedang menumpaki tubuh ayahnya. Dan secara tiba-tiba, jasad ayahnya itu menghilang secara misterius. Mereka pun keanehan bagaimana bisa hal seperti itu bisa terjadi. Lalu Raka pun memberitahu kalau dia tadi menemukan jimat dan foto keluarga ayahnya. Ternyata mereka selama ini tidak tahu asal-usul mereka itu dari mana. Mereka tidak pernah tahu siapa ibu mereka dan siapa kakek nenek mereka. Kenapa ayah mereka menyembunyikan itu? Pasti ada sesuatu yang disembunyikan oleh ayah mereka. Dan foto itu adalah satu-satunya petunjuk yang mereka miliki. Dan di belakang foto itu ada sebuah alamat yang tercantum. Dan mau tidak mau mereka harus datang ke alamat itu kalau mereka ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Sampai-sampai jasad ayah mereka menghilang begitu saja. Dan singkatnya mereka pun datang ke desa tersebut yang letaknya sangat jauh sekali dari rumah mereka. Mereka melakukan itu demi ingin tahu siapa ayah mereka sebenarnya. Di sana mereka kebingungan mau gimana lagi, hingga Naya melihat seseorang yang sedang membawa kelapa. Naya berniat mau bertanya, namun anehnya orang itu balik lagi seakan-akan menjauh dari Naya, dan Naya pun keanehan dengan tingkah orang itu. Lalu mereka pun menemukan jalan menuju desa Rangu, desa yang mereka cari. Mereka pun berjalan menuju desa itu, dan di perjalanan mereka melihat seorang perempuan dan mereka pun bertanya tentang desa Rangu. Awalnya perempuan itu gak mau menjawab, namun pas mereka menanyakan rumahnya Rajima, orang itu pun mengantarkan mereka berdua, karena dia tinggal satu desa dengan Mbah Jima. Di jalan tiba-tiba Naya disamperin orang lusuh dan orang itu meludahi Naya. Setelah kejadian itu, Naya langsung mengajak Raka untuk pulang. Namun orang itu mengatakan kalau tujuan mereka itu sudah dekat. Singkatnya mereka pun sampai di desa itu. Setelah sampai di rumah Mbah Jimah, mereka pun berkenalan dan nama dari orang itu adalah Ayu.
Kemudian Raka dan Naya pun bertemu dengan Mbah Jimah, dan Raka pun menunjukkan foto keluarga ayahnya. Dan ternyata Mbah Jimah itu adalah nenek mereka. Mereka sangat senang akhirnya bisa bertemu langsung dengan nenek mereka. Mbah Jimah mengatakan kalau Hamdan itu memang anaknya, tapi itu dulu. Sekarang dia bukan anaknya lagi, karena Hamdan memilih jalan yang berbeda dengan Mbah Jimah. Raka pun mengatakan kalau ayah mereka itu sudah meninggal dan jasadnya hilang diambil oleh sesuatu. Mereka pengen tahu siapa sebenarnya ayah mereka. Namun Mbah Jimah mengatakan sebaiknya mereka gak usah tahu. Tapi Raka dan Naya kekeh pengen tahu fakta yang sebenarnya. Lalu Mbah Jimah mengatakan kalau mereka ingin tahu semua jawabannya, mereka harus nginep di sana selama 2 hari. Karena 2 hari lagi akan ada perayaan panen desa. Semua orang akan datang ke sana, dan di sana Raka dan Naya akan menemukan semua jawabannya. Mereka pun dikasih kamar oleh Mbah Jimah. Raka di kamar bapaknya yang dulu, dan Naya di kamar adik bapaknya yang bernama Wulan. Mereka bingung kenapa ayah mereka tidak pernah membawa mereka ke nenek mereka, dan mereka kebingungan kenapa Mbah Jimah tidak mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mengira kalau rahasia ini lebih besar dari apa yang mereka kira. Mereka takut kalau ayah mereka itu ternyata bukan orang baik. Mereka takut ayahnya benar-benar memiliki ilmu hitam. Singkatnya, pas Naya sedang tidur, dia tiba-tiba berada di sebuah goa. Dia di sana mendengar ayahnya yang meminta tolong. Dia pun mencari-cari asal suara tersebut, hingga dia menemukan banyak sekali tengkorak di dalam goa itu. Lalu kemudian Naya pun dibangunkan oleh Raka. Naya tiba-tiba ada di luar rumah. Dia pun menceritakan goa itu kepada Raka. Naya meyakinkan Raka kalau itu bukan mimpi. Raka kemudian membawa Naya masuk ke dalam. Lalu kemudian Mbah Jimah memberikan mereka makan daging. Namun ternyata Raka itu adalah vegetarian. Dia tidak makan daging. Jadi yang makan daging itu hanya Naya doang. Naya sedikit keanehan dengan rasa daging itu. Dan pas Jimah keluar, Naya mengatakan kalau dia gak betah lama-lama di sana. Namun Raka kembali meyakinkan Naya kalau setelah mereka menemukan semua jawabannya, mereka akan langsung pulang dari desa tersebut. Siangnya mereka pun jalan-jalan di desa itu, dan mereka bertemu dengan pria pas di jalan kemarin. Namun pria itu langsung pergi dari mereka, dan mengatakan kalau mereka lebih baik pergi dari desa itu, sebelum semuanya terlambat. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya, hingga mereka pun tiba-tiba terpisah. Naya mencari-cari Raka dan Raka juga mencari-cari Naya. Raka tiba-tiba ada di goa yang sebelumnya pernah Naya ceritain, hingga Raka pun masuk ke dalam sana, dan dia menemukan kepala bayi yang terputus. Lalu kemudian Raka pun dirontok oleh iblis yang pernah merontok ayahnya. Di tempat lain, Naya yang sedang mencari Raka, dia akhirnya tiba di rumahnya Ayu. Naya di sini berniat untuk meminta bantuan Ayu, namun Naya malah melihat Ayu sedang mencincang daging bayi manusia yang baru lahir. Naya yang melihat itu tentu sangat terkejut dan ketakutan. Ternyata Ayu itu adalah seorang psikopat. Kemudian Naya pun berlari menuju hutan hingga akhirnya Poek pun tiba. Kemudian Naya pun masuk ke dalam sebuah lubang. Naya kemudian berteriak meminta tolong dan berusaha untuk naik lagi dari lubang itu. Tapi dia melihat kelapa yang tiba-tiba berubah jadi kepala ayahnya. Lalu datang pria yang tadi dan menolong Naya. Naya pun meminta tolong untuk mencari Raka. Namun dia mengatakan kalau Raka itu aman. Setiap orang yang hilang dari desa itu pasti akan kembali ke rumah Mbah Jimah. Pria itu bernama Sugeng, dan Sugeng mengatakan kalau mereka harus segera pergi dari desa itu, dan kalau mau Naya harus menemui Sugeng jam 3 subuh di gerbang desa. Sugeng juga mengatakan kalau semua ini harus diakhiri. Singkatnya, Naya pun akhirnya pulang ke rumah Mbah Jimah, dan ternyata Raka sudah ada di rumah itu. Namun anehnya sifat Raka di sini sangat dingin, dan Naya keanehan pas lihat Raka ternyata lagi makan daging. Raka sangat lahap pas memakannya. Dan pas Naya makan daging itu, tiba-tiba ada Ayu datang ke sana untuk mengantarkan daging kepada Mbah Jimah. Naya pun akhirnya sadar kalau ternyata daging yang dia makan itu adalah daging bayi manusia. Naya pun meminta izin untuk tidur duluan. Dan di kamar, Naya memuntahkan semuanya yang dia makan barusan. Lalu karena muak, Naya pun beres-beres untuk pergi dari desa itu.
Namun sebelum itu dia harus membangunkan Raka terlebih dahulu. Namun Raka tidak bangun-bangun hingga Naya melihat Mbah Jimah sedang melakukan sebuah ritual. Lalu setelah itu Mbah Jimah masuk ke kamarnya Raka. Ternyata di sana Mbah Jimah dan Raka melakukan perbuatan yang haram. Naya yang melihat itu tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat dan menyaksikan kejadian laknat tersebut. Dia sangat tidak percaya atas apa yang dia lihat. Di tempat lain, Sugeng yang tengah menunggu Naya, dia melihat Ayu yang sedang membakar pakaian bekas bayinya. Dan ternyata bayi yang dia cincang itu adalah bayinya sendiri. Lalu di rumah, Naya mendengar sesuatu di luar, dan itu adalah Raka yang tengah memakan ayam hidup-hidup. Mbah Jimah pun datang dan membawa Raka kembali ke dalam rumah. Kemudian Mbah Jimah mengatakan kalau ini semua adalah gara-gara bapak mereka. Mereka sedang diincar oleh sesuatu. Hamdan itu adalah penganut ilmu hitam. Dulu Hamdan melakukan ritual yang sangat berbahaya, dan atas ritual itu semua warga di desa kena kutukannya. Setiap bayi yang lahir di desa itu harus dibunuh, agar desa itu aman dan iblis itu sekarang sedang mengincar mereka. Dan kalau mereka pulang, iblis itu pun juga akan mengikuti mereka. Mbah Jimah memaksa mereka untuk menghadiri acara besok sore, supaya mereka terbebas dari gangguan iblis, dan setelah itu tiba-tiba singkat cerita, besoknya mereka pun akan menghadiri acara tersebut, dan acara itu berada di Goa Pati, goa yang pernah Naya dan Raka kunjungi. Pas mereka masuk ke dalam, ternyata di dalam juga sudah banyak orang, dan Naya bertanya kenapa ada golok di sana, dan Mbah Jimah mengatakan golok itu untuk lehermu, dan terkuaklah fakta bahwa ternyata mereka semua adalah penyembah iblis. Raka dan Naya di sini akan menjadi tumbal mereka, dan ternyata ayah mereka pada waktu itu dibunuh oleh salah satu dari mereka, dan dia menaruh sebuah foto di kamarnya Hamdan agar mereka berdua datang ke desa itu. Dan ternyata itu hanyalah rencana mereka untuk memancing mereka berdua. Kemudian Naya dibawa ke sebuah rumah dan dikurung di rumah itu, sedangkan Raka akan menjadi tumbal pertama dan mempersembahkan dia kepada iblis. Naya kemudian ditolong oleh Sugeng dan membawa Naya lari dari mereka, namun mereka malah terpojok. Sugeng menyuruh Naya untuk menghitung sampai 100. Setelah itu dia harus mengikuti kain putih di pohon. Lalu di sana ada rumah dan Naya akan aman di dalam rumah itu. Setelah menghitung, Naya pun mengikuti perintahnya Sugeng hingga akhirnya dia pun sampai di rumah itu. Dan ternyata di sana ada orang lusuh yang di awal tadi yang pernah meludahi Naya, dan orang itu adalah ibunya Sugeng. Kemudian si ibu pun menjelaskan semuanya, rahasia tentang keluarga Naya dan rahasia desa itu. Ternyata ibu itu adalah orang yang nolong Hamdan kabur dari desa itu. Semua warga di sana itu penyembah iblis, dan mereka diharuskan untuk melakukan perkawinan sedarah, dan setiap anak yang lahir cacat dari perkawinan itu akan ditumbalkan kepada iblis. Dan kalau ada yang selamat dari pertumbalan itu, besarnya anak itu harus menikahi saudaranya sendiri, dan anak mereka harus ditumbalkan. Dan anak yang terlahir sempurna akan menjadi wadah selanjutnya buat iblis itu, dan dia juga akan menjadi pemimpin persembahan berikutnya. Dan itu yang sedang dilakukan oleh Mbah Jimah kepada Raka. Dan ternyata Wulan itu adalah ibunya Naya dan Raka, adik dari bapaknya sendiri. Dan waktu itu Hamdan meminta bantuan kepada ibu itu karena dia berniat membawa kabur Raka dan Naya dari desa itu. Dia sangat gak tega kalau anaknya itu bernasib sama seperti mereka. Lalu si ibu menyuruh Hamdan untuk menemui orang yang bernama Kiwang. Dia bisa melindungi Raka dan Naya. Kemudian di goa, Sugeng berhasil ditangkap oleh mereka, dan Mbah Jimah menyuruh mereka untuk membakar Sugeng hidup-hidup. Sugeng pun mati dibakar oleh mereka. Di rumah, Naya memberikan jimat kepada si ibu, dan ternyata itu adalah jimat untuk melawan iblis itu. Lalu setelah itu mereka berhasil menemukan Naya, dan si ibu tertangkap oleh mereka. Lalu mereka pun menebas leher ibu itu, dan Naya berhasil ditangkap oleh Raka yang sedang dirasuki. Naya di sini akan ditumbalkan, namun Naya menempelkan jimat itu hingga mereka semua yang di sana tiba-tiba kesakitan dan mereka melukai dan membunuh diri mereka sendiri. Mbah Jimah kemudian dikadek kepalanya oleh Naya, dan akhirnya semua orang yang di sana pun kojor, menyisakan Raka dan Naya.
Besoknya mereka pun meminta bantuan untuk membawa mereka pergi dari tempat itu. Hingga akhirnya mereka pun berhasil keluar dari desa tersebut. Naya sangat bersyukur akhirnya semuanya selesai. Dan di sini Raka melihat tusuk ikan. Lalu singkat cerita, pas Raka tengah di sebuah bus, dia membantai semua orang yang ada di dalamnya dengan sangat brutal. Dan ternyata iblis itu berhasil masuk ke dalam tubuhnya Raka. Kini Raka adalah wadah bagi iblis tersebut. Dan ternyata Naya tergeletak mati di bawah jembatan. Karena Raka menusuk leher Naya menggunakan tusuk ikan pas mereka akan pulang dari sana.